ya memang pengetahuan kebiasaan kearifan itu yang bisa dibagi ke ruang-ruang publik. Makanya penting adanya ruang-ruang pengambilan keputusan itu perempuan adat itu harus terlibat. Ini di mana kita memperjuangkan perempuan didorong terlibat di dalam kelembagaan adat, di pemerintahan, supaya akses dan kontrol perempuan itu mengatur hubungan manusianya dengan alam atau mengelola sumber daya alam itu dihargai, diletakkan sebagai manusia yang sama yang selama ini diperjuangkannya, tidak hanya menjadi perempuan yang selalu menjadi nomor 2. Terus juga mengatur hubungan manusia dengan manusia Hindu, karena berhidup masyarakat itu, hubungan manusia dengan manusia bersosial yang baik itu banyak sekali peranata masyarakat itu, terutama di tempat saya itu, yang memang membutuhkan perempuan, karena dari segi perkawinan itu diurus secara adat, di mana pelibatan perempuan itu sangat penting. Lanjut. Ini yang sudah dilakukan, bagaimana mendorong perempuan, tidak hanya kita meminta supaya keterlibatan representasi orangnya untuk keterlibat di lembaga strategis, tapi kita juga mendorong peningkatan kapasitas perempuan. Sudah ada banyak training yang dilakukan, peningkatan ekonomi, pengolahan kain kulit kayu, juga hutan diolah. Ini contoh-contoh training yang coba kita mendorong supaya perempuan itu berdaya, saing, dan dia punya kapasitas. Kita dorong di kelembagaan dan ekonominya juga bisa kuat. Lanjut. Kita juga melakukan langkah-langkah strategis pendekatan, misalnya mulai dari mendorong peningkatan kapasitas lewat sarasehan, penguatan kelembagaan adat, diskusi kampung, pertemuan komunitas, itu diseminasi. Jadi proses yang sangat sudah panjang itu dilakukan, karena kalau saya ingat sejak tahun 94 sampai tahun ini sudah cukup panjang waktunya untuk melakukan gerakan di kampung, juga berbagai di antar kampung, bahkan sampai ke tingkat provinsi. Lanjut materinya. Ini penjelasannya yang tadi saya sudah sampaikan, bahwa hubungan manusia dengan kehidupan berkelanjutan. Ini kami punya landasan hidup, misalnya kepercayaan bahwa alam sumber hidup, ketersediaan air dan air segar, air bersih, pangan, obat-obatan itu berada di sumber daya alam kami. Makanya masyarakat dan perempuan itu duduk bersama untuk mengelola dan secara arif mempertahankan kearifan, karena ini semua catatan-catatan yang perlu diketahui dan dilakukan bersama. Lanjut. Ini tadi yang sudah dicerita, bahwa tahun bersejarah Juli 2000 itu kami menandatangani. Terus kami mendapatkan pengakuan dengan pihak Balai Besar Taman Nasional, di mana perempuan adat itu sudah ikut berjuang di dalamnya, mulai pemerintah ngata, di sini ada struktur perempuan adat sudah terlibat, ada pemuda juga lembaga adat. Kalau dulu kami kayu tumbang pun itu tidak boleh, dan bahkan banyak masyarakat kami di penjara, tapi sejak diakuinya bahwa itu wilayah adat kami dari 22.940 hektar, itu sudah diakui, maka penandatanganan peta itu wilayah adat yang dipetakan secara partisipatif itu diakui oleh pihak Balai Taman Nasional, walaupun itu dianggap masih sebagai secara de facto. Karena kami perjuangannya ternyata panjang sampai saat ini, kami masih mendorong wilayah adat kami ini untuk dikeluarkan SK-nya menjadi SK hutan adat ke kementerian. Prosesnya sampai yang terakhir kemarin tanggal 5 sampai 6 April kemarin itu baru verifikasi teknis. Dari proses pengusulan, identifikasi, inventarisir, dan itu masih verifikasi. Itu pun dari 22.950 hektar, kami hanya mengusulkan 9.000 lebih yang akan masuk di skema hutan adat. Karena hanya 12.000 sekian yang masuk di wilayah Kabupaten Sigi. Selebihnya masuk di Kabupaten Poso. Jadi di mana perempuan sudah ikut terlibat, mulai mengusulkan, mendokumentasikan kearifan dan ikut mengawal. Karena kami tahu sumber daya alam kami dikelola secara arif terus-menerus, itu di mana perempuan penting ada di dalamnya. Next.
Selamat Hari Kartini 21 April 2021. Ini dokumentasi yang dimana mulai dari berjuang ada satu ini yang dimana hari kelahiran tanggal 8 Agustus tahun 2020 karena situasi pandemi kami juga membuka sekolah adat. Sekolah adat itu usia SMP kelas 1 sampai kelas 3 ini ada murid-muridnya diajarkan tentang adat istiadat Hintuwu dan Katuhua. Hintuwu itu urusan manusia dengan manusia, adat bersama manusia. Katuhua itu adat manusia dengan sumber daya alamnya, bagaimana mengelola secara arif, bagaimana memelihara dan bagaimana menanamnya. Jadi ini yang diajarkan di sekolah adat itu. Sudah hampir setahun, kami juga inisiator sekaligus pengajarnya, hanya diliburkan situasi pandemi ini, tetapi habis lebaran nanti akan dibuka lagi dan sekolah setiap hari Jumat sore jam 2 jam saja. Di sini ada gambar bagaimana pada pasca gempa besar kemarin kami juga memberikan emergency respon ke semua komunitas masyarakat adat ikut serta walaupun jadi korban langsung. Saya terkena tsunami pertama dan masih bisa tertolong. Setelah itu ikut bergabung di emergency responnya Aman dan membantu kurang lebih 70 komunitas anggota Aman untuk dibantu secara pemulihan juga mendapatkan logistik. Ini beberapa dokumentasi lembaga adat dan perempuan yang melakukan rapat-rapat peningkatan kapasitas. Lanjut. Ini salah satu, ada 2 pergub ya. Pergub pertama, Pergub Sulawesi Tengah tentang FPIC itu nomor 37 tahun 2012. Ini di mana salah satu tahun 2012 itu pemilihan Pokja Reples Sulawesi Tengah, di mana hanya saya sendiri yang kebetulan perwakilan masyarakat yang masuk di Pokja FPIC, karena ada 4 Pokja, yang lainnya masuk di Pokja-Pokja lain. Cukup keras perjuangannya karena perwakilan di situ lintas kelembagaan, ada akademisi, pemerintah, terus dari LSM juga ada pengusaha dan dari komunitas. Tapi kami berusaha betul selama menjadi Pokja itu untuk melahirkan satu-satunya pergub itu yang ada di seluruh Indonesia. Bukan hanya ada di Sulawesi Tengah, tapi hanya satu seluruh Indonesia. Pergub FPIC pun ini tidak hanya lahir dan menjadi dokumen yang tidak hidup. Dokumen ini kami gunakan, tahun 2012 dia lahir, 2014 kami sudah gunakan untuk melakukan moratorium pembabatan hutan di 2 desa. Satu desa Boladangko dan keduanya desa Loncang. Yang pada saat itu harusnya mereka melakukan penebangan besar-besar kayu untuk dilakukan perusahaan mebel. Dan kami melakukan gerakan bawah tanah, melakukan rapat dan pada akhirnya meminta kepada Gubernur Sulawesi Tengah dengan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi sebagai leading sektornya yang mendorong pergub ini untuk melakukan moratorium. Maka kami berhasil. Andai saja itu bisa tidak berhasil, maka saya tidak tahu bencana apa yang akan terjadi di 2 desa itu. Karena hutan penyangga ada di situ dan korban pertama yang akan mendapatkan dampak itu pasti perempuan adat dan anak-anak. Jadi kami berhasil 2014 melakukan moratorium dengan menggunakan regulasi yang walaupun hanya pergub FPIC, itulah yang digunakan. Terus kami juga terlibat di Forum Peradilan Adat Sulawesi Tengah. Dari awal banyak kawan-kawan LSM, banyak kawan-kawan juga dari masyarakat yang hadir, yang melakukan diskusi cukup panjang, FGD cukup panjang. Pada akhirnya kami merasa bahwa perjuangan di kampung itu didukung dengan regulasi. Maka Pergub nomor 42 tahun 2013 tentang pedoman peradilan adat Sulawesi Tengah ini sangat luar biasa membantu kami untuk menegakkan kedaulatan perempuan di tingkat kelembagaan adat. Kami punya pengalaman melakukan sosialisasi pergub ini karena sudah di 9 kabupaten. Representasi perempuan adat untuk terlibat di kelembagaan adat itu sangat minim. Masih sangat minim. Itu representasi orang saja.
Apalagi mau menjadi pemimpin di kelembagaan itu belum ada. Jadi kami merasa bahwa pekerjaan masih sangat panjang karena kita tahu dari hasil penelitian sementara yang juga sudah dikirimkan ke Komnas Perempuan itu banyak kekerasan perempuan itu berbasis budaya. Pembagian warisan yang sangat bias itu masih terjadi di mana-mana. Kami pun di komunitasku yang mereka anggap bahwa kiblat perjuangan perempuan adat itu ada di Ngagatoro, tapi hukum adatnya itu perlu banyak revitalisasi. Kami baru berhasil melakukan revitalisasi satu, di mana perempuan mendapatkan warisan untuk bagian warisan itu buatku masih banyak yang tidak adil. Kalau dia anak perempuan harusnya mendapatkan tanah sawah, isi rumah, dan anak laki-laki tanah kebun sama hewan kerbau, hewan sapi. Tapi yang terjadi ketika tanah sawah itu didapatkan ibu, tidak otomatis akan diwariskan ke anaknya. Ibunya meninggal, itu akan diambil alih oleh saudara laki-laki. Dan ketika diproses itu akan dimenangkan. Jadi saya pikir itu pekerjaan-pekerjaan panjang. Lanjut. Ya, ini sudah Nadia Belona ucapan terima kasih dengan bahasaku. Mungkin masih ada yang kita tambahkan, kita akan sambung di diskusi. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Tabe, salam adat untuk kita semua. Selamat Hari Kartini buat kita pelaku perubahan. Terima kasih. Baik, selamat Hari Kartini juga, Kak. Ya, dapat tadi kita ambil beberapa poin penting, yaitu bahwasannya perempuan harus berperan serta dalam memahami tentang desa, pengelolaan desa, habitat desa, dan menjaga kearifan lokal. Ya, dan juga perempuan harus terlibat dalam menerapkan ritual adat yang menjadi kearifan lokal suatu desa ataupun suatu yang menjadi suatu hal yang menjadi ciri khas dari suatu desa itu. Terima kasih buat Kak Rukmini. Selanjutnya kita akan masuk kepada narasumber yang ketiga kita. Perempuan kelahiran Lumban Sigiro, Kabupaten Samosir, 31 Januari 1994. Perempuan yang dikenal dengan sapaan Molly Mures, merupakan sosok perempuan dengan sejuta karyanya, pencipta lagu Batak yang begitu populer menjadi konsumsi masyarakat luas, yang berjudul Rade Doau, dan 35 lagu ciptaannya yang lainnya. Merupakan pencapaian yang sangat spektakuler. Perempuan pendiri bimbingan belajar lestari ini juga telah menulis 3 novel sejak tahun 2015 dan akan merilis novelnya pada bulan depan untuk novel yang keempat. Salah satu novel karya beliau adalah Diari Cinta, yang saat ini merupakan novel yang populer di kalangan milenial saat ini. Kak Molly lebih memilih dan membuktikan bahwa menggali potensi itu tidak harus di kota-kota besar. Langsung saja, kita akan mendengarkan langsung dari Kak Molly sendiri tentang karya-karya nyatanya sebagai generasi perempuan Indonesia yang begitu banyak menginspirasi, khususnya kaum milenial saat ini. Dengan ini, waktu dan tempat kami persilakan buat Kak Molly. Oke, terima kasih untuk waktu yang telah diberikan kepada saya. Nanti kalau misalkan suaranya kurang jelas, tolong dibilang ya, Kak. Oke, soalnya di desa ini sinyal itu payah. Oke, jadi sebelumnya saya mau berterima kasih untuk kesempatan. Sungguh sebuah kehormatan sih sebenarnya bisa diundang untuk bisa mengatakan sedikit, berbagi sedikit tentang pengalaman. Jadi saya, namaku itu Tia Lestari Sidabutar, tapi orang-orang lebih mengenal saya itu sebagai Molly Mures. Itu berkat lagu-laguku sebenarnya. Dan aku itu bukan pembicara yang handal, tapi malam ini aku hanya ingin memberi sedikit pengalaman. Aku punya sedikit cerita. Jadi dulu ibu saya, Boru Purba, kami punya 5 bersaudara. Tapi sebelumnya ibu saya sebenarnya seharusnya punya 8 anak. 2 keguguran, 1 lagi meninggal. Kenapa bisa sampai 8 orang? Itu karena nenek saya merasa bahwa perempuan itu tidak akan cukup
keluarga Batak itu harus punya anak laki-laki, makanya kami sampai banyak begitu. Jadi anak pertama sampai anak keempat itu perempuan. Jadi ibuku selalu menunggu berharap punya anak laki-laki. Dan akhirnya ibu saya punya satu anak laki-laki yang saat ini berusia 20 tahun. Jadi saat itu saya berpikir kenapa harus laki-laki yang diutamakan? Memangnya apa yang salah dengan perempuan begitu? Jadi nenek saya juga perempuan, kenapa waktu itu nenek saya tidak menyukai ibuku karena ibuku tidak melahirkan anak laki-laki. Bahkan tidak menganggap ibuku menantu begitu. Tapi ketika anak laki-laki lahir dalam keluarga kami, nenekku datang kepada ibu dan berkata, tahu ibu yang hebat karena memiliki seorang anak laki-laki. Jadi waktu itu aku tumbuh besar, aku selama ini tinggal di desa, aku tidak punya harapan atau mimpi apapun sebenarnya. Tapi ketika saya duduk di bangku kuliah, aku belajar dengan bagus. Jadi saat itu aku tinggal di kota Medan itu selama 7 tahun. Dan aku merasa bahwa kehidupan di kota itu tidak sesuai denganku. Apa yang ku cari ternyata bukan di kota begitu. Ini hanya berbagi pengalaman saja ya. Aku tidak bisa memberikan penjelasan tentang seperti narasumber yang lain. Saya hanya ingin berbagi saja. Jadi waktu itu aku merasa kehidupan di kota itu terlalu berisik. Aku tidak suka hal yang berisik. Aku suka yang tenang begitu. Jadi karena kemampuan saya itu hanya 3 hal, bernyanyi, menulis lagu, lalu mengajar bahasa Inggris. Jadi saya pikir apa yang harus saya lakukan untuk orang-orang di sekitarku agar aku merasa berguna. Bahwa perempuan itu juga bisa melakukan sesuatu yang bisa memberikan dampak positif kepada orang lain begitu. Perempuan itu sebenarnya sosok yang multi talent. Perempuan itu sosok yang kreator yang sanggup membimbing, mendidik anak-anak menjadi sosok yang luar biasa. Sebenarnya kita harus bangga menjadi perempuan ya. Perempuan itu sosok yang mandiri, teguh, gigih, semua hal-hal yang baik. Semua ada pada wanita, ada perempuan, ada pada kita. Seharusnya kita tidak perlu merasa dikucilkan atau disingkirkan. Bahwa ketika pria bisa melakukan sesuatu, perempuan itu juga bisa, begitu. Jadi saya pikir waktu itu aku bilang sama ayah dan ibuku, aku harus pindah ke desa. Sebenarnya ibuku nggak mendukung aku pindah ke desa karena jauh-jauh kau saya sekolahkan, kenapa harus balik ke desa lagi katanya. Aku bilang, aku bisa berkarya di desa. Kalau semua orang berlomba-lomba ke kota, jadi yang memperhatikan desa siapa? Begitu. Jadi aku nekat. Jadi akhirnya sekarang ini saya ada di Kabupaten Simalungun, tepatnya di Desa Tigarunggu. Sebenarnya aku tidak kenal siapa-siapa di Tigarunggu. Aku tinggal sendirian di sini, tidak punya keluarga dekat, tapi aku memilih bertahan di sini karena aku dengar bahwa Tigarunggu itu butuh, anak-anak di Tigarunggu itu butuh ruang untuk belajar. Jadi saya membuka bimbingan belajar lestari namanya. Jadi pertama kali saya datang ke sini itu sebenarnya kurang diterima orang tua di sini karena mereka menganggap bahwa belajar itu tidak penting, yang penting itu ke ladang. Jadi anak-anak di sini itu dipaksa ke ladang. Anak-anak di sini dipaksa ke ladang, jadi mereka tidak diharuskan untuk belajar. Aku pernah punya anak di sini, saya ajak untuk belajar bersama saya. Dia bilang, Miss, kata Bapak, tidak perlu les belajar bahasa Inggris sama Miss. Karena untuk apa? Kan nggak dapat uang dari Miss. Dapat uang itu dari ladang panen jeruk katanya. Karena memang semuanya orang-orang di desa ini itu adalah petani. 98% semuanya petani. Jadi pagi, siang, sampai malam, bahkan ada anak-anak yang tidur di ladang untuk menjaga ladang katanya. Belajar itu bukan hal nomor 1 di sini. Jadi yang saya lakukan di desa ini adalah ajakan sih sebenarnya untuk lebih peduli sama belajar, edukasi itu penting. Itu aja. Jadi dan
sangat disayangkan ketika sebenarnya keluarga di sini itu menengah ke atas ya, tidak ada yang ibaratnya kekurangan gitu, sebenarnya tidak ada. Cuma pola pikir mereka terhadap pendidikan itu sangat sedikit. Bahkan di sini ada beberapa anak yang masih tidak bisa membaca, sudah ada kelas 3 SMP yang saya ajarin untuk bisa belajar membaca. Ada juga beberapa anak SD yang sampai kelas 6, kelas 5 tidak bisa membaca. Itu sebenarnya sih yang harus saya dobrak di sini, di desa Tigarunggu ini. Sebenarnya anak-anaknya pintar, cuma karena kurang tempat, kurang wadah untuk belajar. Jadi itu dia, itu alasan saya datang ke kampung ini. Aku lebih memilih untuk mengajar anak-anak ketimbang memilih fokus ke dunia hiburan begitu, karena aku sudah sangat mencintai anak-anak di sini dan berharap bahwa kehadiran saya itu memberi dampak positif di desa ini gitu. Selain menjadi guru, ya saya juga berharap bisa menjadi orang yang memberi motivasi kepada orang-orang yang mendengar laguku, bahwa aku juga bisa berkarya tidak hanya lewat anak-anak di Tigarunggu, tapi orang-orang yang di luar Tigarunggu begitu. Saya akan terus berkarya dari buku-buku saya, lagu-lagu saya. Sebenarnya yang kita lakukan itu tidak harus hal-hal besar, tapi hal-hal yang kecil. Perempuan bagi saya itu harus berani bermimpi, harus punya cita-cita. Tidak hanya duduk, diam, dan menunggu, bahwa perempuan itu juga bisa bergerak sendiri, bisa memberi dampak positif. Itu aja. Kembali kepada Kak Astrida. Baik, terima kasih atas paparannya Kak Molly Moria. Saya lebih mengenal sapaan Kak Molly Mor seperti itu ya. Saya merupakan pengikut kakak juga gitu ya, sangat terinspirasi sebenarnya melihat karya-karya dari Kak Molly sendiri seperti itu ya. Berkarya dari desa, membawa perubahan dari desa, mendedikasi anak-anak dari desa, sangat inspiratif sekali. Semoga apa yang kakak sampaikan, pengalaman yang disampaikan oleh Kak Molly dapat juga menginspirasi para perempuan-perempuan yang saya rasa juga banyak latar belakangnya adalah seorang guru, tetapi memilih bekerja di suatu perusahaan daripada mendidik anak ataupun tetap pada profesinya. Terima kasih buat Kak Molly. Kita lanjut pada narasumber kita. Perempuan kelahiran Bandung 3 Juli 1975, merupakan sosok perempuan yang sangat menginspirasi dengan capaian-capaian beliau. Pernah merupakan anggota aktif di Yayasan Trimulya Triwikrama atau Lembaga Pendidikan dan Pelestarian Kebudayaan Nusantara, Kuningan, Jawa Barat. Aktif di Yayasan Madya, Masyarakat Dialog Antar Agama. Aktif di ICRP, Indonesia Conference on Religion for Peace, Jakarta. Mendirikan Pakuan, Paguyuban Anti Diskriminasi Agama Adat Kepercayaan. Aktif di DPP HPK, Himpunan Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Anggota Perkumpulan ANBTI, Aliansi Nasional Bhinneka Tunggal Ika. Ketua Yayasan Trimulya Triwikrama. Dan merupakan seorang penerima Australia Award Fellowship dalam program IWHRD, Indonesian Women Human Rights Defender, pada tahun 2014. Penerima penghargaan perempuan penggiat perdamaian dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Hak Republik Indonesia. Dan dinobatkan sebagai pekerja bina damai dari Tanah Pasundan melalui program Respect and Dialogue. Dan beliau saat ini terpilih menjadi Komisioner Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan pada periode 2020 sampai dengan 2024. Dengan berbagai capaian yang begitu luar biasa, bahkan terpilih menjadi Komisioner Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan,
di mana Komnas Perempuan memiliki 5 tugas utama dalam rangka menegakkan HAM perempuan Indonesia, sebagaimana yang termaksud dalam Perpres nomor 65 tahun 2005, bab 3 pasal 4, dengan salah satu poinnya berbunyi, memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah, lembaga legislatif dan yudikatif, serta organisasi-organisasi masyarakat guna mendorong penyusunan dan pengesahan kerangka hukum dan kebijakan yang mendukung upaya-upaya pencegahan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan Indonesia, serta perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak-hak asasi manusia perempuan. Nah, agar tidak berlama-lama lagi, kita akan mendengarkan pemaparan langsung dari Kak Dewi Kanti. Dengan ini, waktu dan tempat kami persilahkan kepada Kak Dewi. Ya, terima kasih Kak Astrida. Mohon maaf kalau saya salah menyebut nama ya. Selamat malam, salam Nusantara untuk kita semua, salam sehat. Saya izin untuk bisa membagi screen ya, untuk bisa jadi co-host. Baik, terima kasih. Sebentar ya. Apakah sudah terlihat? Ya, sudah terlihat. Sebentar. Belum bisa share screen ya? Mohon dibantu untuk bisa share screen. Atau enaknya gimana nih? Biar tidak terlalu menyita waktu ya, atau saya sampaikan secara lisan dulu, nanti saya kirim paparan gitu ya. Baik, untuk mempersingkat waktu, jadi saya ingin mengatakan bahwa ini buat saya kesempatan yang sangat luar biasa karena saya bisa berjumpa langsung dengan tokoh-tokoh penggerak perempuan di daerah dan tidak mengecilkan peran tokoh perempuan-perempuan dari daerah atau dari desa, karena saya sendiri merasa bahwa saya punya latar belakang juga dari desa. Meskipun dalam perjalanan hidup saya akhirnya diberi amanah sebagai salah satu anggota komisioner Komnas Perempuan, anggota Komisi Paripurna. Dan memang karena masa amanah saya diberikan kepercayaan hingga tahun 2024, dan disitulah saya menggunakan ruang perjuangan perempuan Indonesia di Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Saya sendiri ingin sedikit menggambarkan bahwa di Komnas Perempuan sebagai lembaga nasional hak asasi manusia yang berfokus pada pencegahan terhadap tindak kekerasan terhadap perempuan yang sebetulnya didasari dari respon atas situasi sosial pada tahun 98 di mana terjadi kekerasan terhadap perempuan yang cukup menyita perhatian negara dan akhirnya menarik pertanggungjawaban negara untuk hadir dalam pertanggungjawaban terhadap kekerasan terhadap perempuan ya, atas khususnya saat itu kekerasan seksual yang diderita oleh para perempuan secara khusus etnis Tionghoa tahun 98 pada peristiwa Mei. Dan yang menjadi landasan kerja tadi sempat juga disampaikan oleh moderator, ada berupa keputusan Presiden nomor 181 Perpres nomor 65 tahun 2005, termasuk di dalamnya yang menjadi landasan juga adalah konstitusi tentunya, serta undang-undang terkait ratifikasi konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan.
Dan tentunya juga karena sebagai lembaga nasional HAM, kami memiliki prinsip yang ditentukan di dalam Paris Principle, yaitu mengakomodir keragaman yang ada. Dan dari 15 anggota Komisi Paripurna yang ada di Komnas Perempuan, itu dilibatkan beragam termasuk disabilitas. Saya sendiri dari perempuan adat, kemudian ada dari akademisi dan aktivis juga. Jadi seperti tugas Komnas Perempuan yang menjadi mandat kami berperan untuk meningkatkan kesadaran publik, ya, seperti termasuk ruang-ruang perjumpaan dengan komunitas masyarakat yang lebih luas juga itu menjadi penting, dan tugas kami kemudian melakukan pemantauan atas kekerasan terhadap perempuan, melakukan beberapa rekomendasi dan masukan untuk lembaga-lembaga negara gitu. Dan pada prinsipnya juga kami merupakan lembaga yang bukan bagian dari eksekutif, legislatif, atau yudikatif, merupakan lembaga nasional hak asasi manusia yang sebagai sistem yang mengoreksi 3 lembaga itu. Jadi fungsi kontrol begitu tugasnya. Dan di dalam struktur Komnas Perempuan ini sendiri, saya pribadi sekarang diberi amanah sebagai Ketua Subkomisi Pemantauan, di mana cara kerja Subkomisi Pemantauan ini melakukan pemantauan berbasis dan dari unit pengaduan dan rujukan melalui mekanisme pengaduan langsung ataupun melalui unit pengaduan dan rujukan. Nah, keterkaitan dengan tema kita malam ini, bahwa bagaimana perempuan sebagai agen pembangunan sosial di pedesaan, saya sedikit juga ingin memberikan gambaran sekilas mungkin terkait sebelum saya menjadi komisioner Komnas Perempuan, karena dengan latar belakang perempuan adat, itu tadi apa yang sudah disampaikan secara gamblang oleh pengalaman perempuan adat yang disampaikan oleh Ibu Rukmini, saya kira itu juga bisa sangat memberikan gambaran, ya, bagaimana sebetulnya perjuangan perempuan-perempuan di Nusantara masih berjibaku dengan tantangan-tantangan zaman, ya. Tadi di awal Kak Friska juga banyak sekali refleksi-refleksi terkait bagaimana peran perempuan dalam, kalau saya katakan mungkin bisa menentukan pilihan hidupnya, menentukan masa depannya begitu. Dan mengapa pemilihan dan cara pandang selalu untuk ke kota dibanding desa. Saya mungkin ingin menyampaikan juga bahwa kita hidup dalam sebagai sebuah bangsa, Indonesia dikaruniai sebagai negara bangsa yang berbineka tunggal ika, dan kalau boleh saya analogikan, bangsa itu adalah sebagai gambaran sebuah pohon besar, dan unsur-unsur pembentuk bangsa itu adalah dari yang terkecil, atau unsur pembentuk pohon itu adalah akarnya. Nah, desa-desa yang menjadi kekuatan sebuah bangsa itulah sebetulnya yang memiliki peran penting. Jadi kita analogikan bangsa itu sebagai sebuah pohon, dan desa atau adat tradisi itu sebagai akar-akar penopang pohon itu. Nah, ketika akar-akar ini lemah, maka pohon itu tidak akan bisa tumbuh dengan baik.
Jadi akar-akar inilah yang harus kita isi dengan nutrisi, dengan spirit, dengan nilai gitu, sehingga bisa menumbuhkan pohon kebangsaan yang besar yang menghasilkan, yang berbuah baik gitu ya, dan berguna baik bagi kehidupan gitu. Jadi saya tidak pernah mengecilkan arti peran desa atau adat atau lokal ya, karena kita mungkin bisa sepakat bahwa sebagai negara bangsa, Indonesia terbangun dari banyak ratusan nation-nation kecil, suku-suku bangsa kecil yang akhirnya mempersatukan menjadi negara kesatuan. Dan tantangan mengapa kenapa negara ini menjadi banyak persoalan, karena memang peran perempuan ini tidak secara optimal terlibat ya. Gitu. Ini paparan siapa ya? Mohon maaf. Oke. Ini tadi bukan paparan saya soalnya. Jadi baik, saya lanjutkan bahwa di dalam pengalaman kami sebagai salah satu perempuan adat, menjaga, mempertahankan ruang hidup dan kebudayaan itu sebagai bagian dari tanggung jawab perempuan menjaga karakter bangsa gitu. Bagaimana perempuan bukan hanya untuk merasa lemah atau tidak berdaya, tetapi dengan kelemah lembutan dia punya daya kuat, daya kekuatan. Dia punya kelentingan dalam menghadapi segala hambatan dan tantangan zaman. Jadi kami sebagai perempuan juga ya, yang intinya menjadi elemen penting buat bangsa juga. Saya kira itu screen-nya bukan dari kami ya. Mungkin panitia staff saya, mohon maaf salah mengirim PowerPoint ya, mohon maaf. Ya, mohon maaf sekali lagi nih teknis ya. Saya memang menitipkan paparan ke staff, cuma mungkin salah kirim ya, bukan yang itu. Ya baik, itu sebabnya tadi saya minta bisa share screen sendiri. Baik, saya lanjutkan bahwa mengapa pertanyaan-pertanyaan kritisnya bahwa perempuan saat ini banyak memilih ke perkotaan karena paradigma kesejahteraan, paradigma kesentosaan itu selalu mencari keluar. Kita tidak pernah melihat yang terdekat dari kita. Sebetulnya perempuan punya cara, punya kepekaan untuk melihat hal-hal yang sederhana tetapi bermanfaat. Dari cerita Kak Tia, dari cerita Ibu Rukmini, beliau-beliau menjadi gambaran bahwa seorang perempuan pelopor, seorang perempuan yang penggerak perubahan, itu tidak pernah ada kata lelah dan bosan gitu. Dan kami melihat bahwa inilah karakter-karakter kepemimpinan genuin Nusantara ya, bahwa dia punya daya tahan, daya juang, dan selalu berkreasi, mencari upaya-upaya lain dari hal-hal yang sebetulnya mungkin sederhana, dari yang tidak jauh gitu, melihat dari yang dekat, merefleksikan dan membuat karya baru, menjadi kreasi. Saya sangat mengapresiasi Kak Tia dengan bagaimana meningkatkan kesadaran saudara-saudara yang memang mungkin belum berpikir bahwa pendidikan itu sebagai bagian yang penting dalam kelangsungan kehidupan, tetapi juga
Kak Tia punya cara pendekatan kebudayaan ya. Saya melihat tadi Kak Tia berkreasi bagaimana menciptakan lagu. Saya kira seni adalah bahasa universal untuk melakukan pendekatan. Akhirnya ada perubahan sosial di desa tersebut. Akhirnya Kak Tia bisa diterima. Begitu juga Ibu Rukmini, bagaimana mendorong arah kebijakan publik itu dengan contoh, dengan laku, dengan praktek, dengan karakter kepemimpinan yang memang ditunjukkan oleh perempuan itu sendiri. Jadi saya sangat menekankan bahwa dengan cerita yang sudah disampaikan oleh Kak Tia, Bu Rukmini, dan Kak Friska tadi sebagai esensi dari gerak peran perempuan di masa kini, itu menunjukkan bahwa memang karakter perempuan memiliki daya tahan terhadap dan kelentingan dalam menghadapi tantangan zaman ya, punya fleksibilitas, punya cara, punya daya kreativitas. Pun demikian, kami juga punya pengalaman di komunitas kami dengan beragam stereotip, stigmatisasi terhadap perempuan. Belum lagi kalau perempuan adat itu stigmanya itu beragam, berlapis, dengan latar belakang yang tidak dianggap beragama gitu ya. Dia dianggap tidak bertuhan, dia dianggap animis gitu ya, kafir lah, segala macam, segala bentuk stigmatisasi dilekatkan kepada perempuan adat di daerah kami. Tetapi dengan cara-cara yang progresif, para perempuan tradisi membuat sebuah gerakan kebudayaan. Dia melawan perubahan itu tidak dengan cara penguasaan atau kekerasan. Ada jalur-jalur kebudayaan yang dipilih. Ada cara-cara budaya, ada cara-cara berkesenian, ada cara-cara yang sangat feminin untuk dia lakukan sebagai agen perubahan sosial. Sehingga kesadaran atau pembangunan sosial yang terwujud lebih konstruktif, bukan destruktif. Itulah bedanya perempuan yang memiliki karakter pemimpin ya. Jadi perempuan ketika menjadi pemimpin sebetulnya punya potensi untuk menjadi agen perubahan yang konstruktif bukan destruktif. Berbeda dengan misalnya sifat-sifat yang maskulin ya, itu cenderung ketika melakukan perubahan itu selalu dengan cara-cara yang radikal, revolusioner gitu. Tetapi cara-cara pendekatan perempuan dalam menjadikannya sebagai agen perubahan lebih memilih sebagai cara-cara yang pendekatan sosial, kultural. Gitu. Jadi saya justru sangat memberikan penghormatan dan apresiasi terhadap cerita yang ibu-ibu tadi sampaikan, kakak-kakak saya sampaikan, karena ini makin menguatkan kami di Komnas Perempuan bahwa gerak juang bersama para perempuan yang memiliki sebagai pelopor itu penting sekali, dan kami di Komnas Perempuan bersedia menjadi ruang sebagai gerakan perjuangan perempuan gitu ya. Dan apa yang sudah dicontohkan oleh Kak Tia, Bu Rukmini, Kak Friska, itu juga bisa saling mengingatkan untuk gerakan perempuan kita ke depan, untuk Indonesia lebih maju. Dan satu hal lagi, saya ingat bahwa peran perempuan mungkin di ruangan domestik pun kita punya peran yang sangat penting. Kita ingin menyelamatkan masa depan, nasib kebangsaan kita ke depan. Kita mungkin sekarang usia sudah lebih dari 40 atau 30. Nah, bagaimana ketika Indonesia 100 tahun, apakah Indonesia sudah ada dan apakah keadilan untuk perempuan ini sudah terjadi?
tantangannya adalah bagaimana kita mewariskan nilai-nilai keadilan gender ini terhadap anak-anak kita juga, terhadap keluarga dan lingkungan kita, agar kesetaraan gender ini bisa dipahami oleh lingkungan terdekat kita, sehingga peran dari perempuan sebagai penggerak sosial perubahan, agen perdamaian itu bisa menjadi optimal. Mungkin itu karena saya pikir lebih berharga pengalaman-pengalaman ibu-ibu yang tadi ya, kakak-kakak. Karena saya hanya menggarisbawahi saja bahwa tidak bahwa sebagai lembaga negara HAM, Komnas Perempuan berkomitmen untuk terus mendorong gerak perjuangan perempuan, para perempuan Indonesia. Demikian, terima kasih. Selamat malam. Baik, terima kasih Kak Dewi Kanti atas pemaparannya. Tadi disampaikan bahwasannya desa sebagai kekuatan bangsa memiliki peranan penting untuk kemajuan suatu bangsa, seperti itu ya Kak. Dan tadi Kak Dewi Kanti sebagai komisioner dari Komnas HAM menyatakan bahwasannya bersedia menjadi ruang, Komnas HAM sendiri bersedia menjadi ruang pergerakan untuk perempuan-perempuan Indonesia atau pelopor-pelopor perempuan Indonesia yang ikut serta bergerak untuk melakukan pembangunan, baik itu dari desa sekalipun, seperti itu ya Bu. Baiklah sobat-sobat Kokasi sekalian, kita sudah pada pemateri yang keempat. Sekarang kita akan masuk kepada sesi tanya jawab atau sesi diskusi seperti itu. Sesi diskusi bersama para narasumber kita. Maka dengan ini kami akan bacakan pertanyaan yang ada di kolom komentar. Juga buat teman-teman yang ingin bertanya secara langsung juga boleh di chat dalam kolom komentar, akan kami berikan waktu. Di sini kami melihat ada pertanyaan dari salah satu partisipan menyatakan perempuan dikenal sebagai matriarkil, sebagai topik pembicaraan yang bagus. Apa saran dari narasumber sebagai wujud untuk mendukung penghapusan kekerasan terhadap perempuan, dan bagaimana bentuk komitmen yang harus dibangun penghapusan terhadap kekerasan perempuan? Nah, mungkin ini pertanyaannya tertuju kepada Kak Dewi Kanti dulu ya, kita berikan waktu, setelahnya nanti bisa disambung oleh Kak Rukmini. Dengan ini kami mohon kesediaan dari Kak Dewi Kanti untuk menanggapi pertanyaan dari partisipan kita. Ya, mohon maaf ini tidak tiba-tiba mati lampu lagi di tempat saya. Saya lagi tinggal di kampung juga. Baik, pertanyaannya terkait wujud untuk mendukung penghapusan kekerasan terhadap perempuan ya. Saya kira memang penting untuk kita bersama-sama menjadi memahami gitu ya, bagaimana kekerasan perempuan itu dikenali bentuk-bentuknya ya. Jadi karena kami juga melihat bahwa belum semua lapisan masyarakat, bahkan pejabat publik, punya perspektif berpihak terhadap keadilan gender ya. Jadi itulah yang penting dipahami dan disosialisasikan, bagaimana peran antara perempuan dan laki-laki itu setara, bukan hanya di wilayah domestik ya. Gitu. Jadi keterlibatan perempuan di wilayah-wilayah yang pengambil kebijakan itu menjadi penting gitu. Dan komitmennya memang harus, karena bentuk kehadiran Lembaga Nasional HAM Perempuan seperti Komnas Perempuan juga sebetulnya bentuk kehadiran negara. Namun memang sosialisasi dan langkah-langkah lanjutan untuk menagih semua aparatur negara
berkomitmen pada landasan hukum yang tadi saya sampaikan. Terkait Indonesia sudah meratifikasi konvensi internasional juga terkait penghapusan kekerasan terhadap perempuan, dan itu harus dipahami, dimaknai oleh semua pejabat publik gitu ya, termasuk di dalamnya untuk lebih menurunkan kebijakan-kebijakan yang tidak bertentangan gitu dengan komitmen negara kita tersebut. Demikian mungkin. Baik, terima kasih buat Kak Dewi Kanti. Nah, kita mau mendengar tanggapan dari Kak Rukmini selaku perempuan yang ikut berpartisipasi dari masyarakat adat gitu ya. Kakak banyak punya pengalaman melihat keadaan desa di mana perempuan itu juga kita sering lihat secara adatnya terdiskriminasi seperti itu, di mana perempuan itu sering dibatasi oleh suatu aturan-aturan adat istiadat daerah-daerah tertentu. Nah, dengan hal ini kita juga sering melihat terjadinya kekerasan itu tidak hanya di daerah kota-kota besar saja, akan tetapi juga kita lihat di daerah desa seperti itu. Bagaimana tanggapan Kakak upaya-upaya dalam penghapusan kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di desa maupun di kota seperti itu? Mohon tanggapan dari Kak Rukmini. Ya, terima kasih. Kita sama ketahui bahwa kekerasan perempuan itu, upaya kita melakukan penghapusan kekerasan perempuan adat itu dengan adanya sebenarnya sudah cukup lama konvensi SIDO itu bagaimana sudah mengamanatkan untuk penghapusan kekerasan terhadap perempuan. Dan saya tadi tidak menceritakan bahwa konvensi SIDO itu mungkin sudah saya yang orang gila pertama itu yang pernah melakukan memfotokopi konvensi itu menjadi alat seperti Alkitab, disampaikan ke semua pihak, semua pertemuan apapun atau training. Tapi buat saya ternyata itu ketika bicara masyarakat dan khususnya perempuan adat itu tidak cukup, karena bahasanya sangat jauh, maka kita bagaimana menggunakannya itu, mentransfernya, melakukannya dengan menyampaikannya dengan bahasa lokal, bahasa setempat. Dan yang dilakukan perjuangan panjang bagaimana mendorong perempuan terlibat dalam pengambilan keputusan harus menjadi subjek dalam semua pembangunan, dalam semua lini kehidupan, itu sebenarnya satu langkah untuk memposisikan perempuan mendapatkan kehormatan. Dengan begitu kekerasan itu akan mulai berkurang. Tapi jangan salah bahwa sampai saat ini perjuangan kita sudah melakukan upaya, ada peningkatan kapasitas, ada training, juga penguatan-penguatan kelembagaan adat, karena yang kami intervensi sampai saat ini itu banyak di kelembagaan adat. Kita tahu boleh berjalan kemanapun, misalnya di wilayah masyarakat adat, ketika bicara kelembagaan adat, itu perempuan-perempuan itu belum banyak yang bisa berbicara di ruang itu. Dan yang akan memimpin itu pasti laki-laki. Dan hukum adatnya pun kalau tidak diintervensi, makanya penting sekali hukum adatnya itu diintervensi, karena sebenarnya hukum adat itu sendiri itu dinamis, mengikuti perkembangan zaman. Selama kelembagaan adat itu terbuka dan ada orang-orang yang di dalamnya, kalau dibilang inisiator, itu enaknya kalau saya selalu bilang ada orang gila di dalamnya. Jadi harus pakai orang gila di dalamnya. Karena kenapa? Adat itu sendiri biasanya itu cukup feodal atau dia dianggap eksklusif. Adat itu sendiri orang luar itu tidak berani mengganggu-gugatnya. Tetapi orang-orang di dalamnya lah yang akan memulai itu. Namun saya juga sebenarnya malu menyampaikan dan tidak terbiasa dengan kita menonjolkan diri, tetapi saya harus bilang karena ini motif perjuangan. Ada salah satu komunitas, itu bukan di kabupaten saya, di Kabupaten Poso, ada 14 komunitas itu yang pasca konflik Poso, itu terus berkonflik di wilayah Bada. Saya masuk di sana tahun 2009, selama 9 bulan melakukan diskusi panjang di 14 desa, dan ternyata bukan tujuannya membangun supaya bersilaturahmi untuk pasca konflik,
ternyata persoalan utamanya perempuan itu mendapatkan diskriminasi yang utuh. Karena kenapa? Perempuan tidak punya hak sama sekali terhadap warisan apapun. Jadi ada satu testimoni, ada beberapa testimoni pada pertemuan kita itu tahun 2009, kalau saudara lakinya sudah berkeluarga, dia berhak mengusir saudara perempuannya. Dan banyak perempuan pada saat itu untuk lari ke kota karena tidak sanggup di kampung. Karena secara adatnya, mereka itu kawin antar sesama, dianggap bahwa laki-laki lah yang akan membawa harta. Dia akan bisa hidup dengan punya sawah dari laki. Itu kekerasan, saudara. Apa yang kami lakukan? Membangun komunikasi cukup panjang, dan pada akhirnya melakukan revitalisasi. Itu sebenarnya pekerjaan gila, orang gila. Karena bukan adatku harus diobok-obok. Tapi dengan niat tulus, dengan keterpanggilan, dan membangun komunikasi yang cukup baik secara adat, dan pada akhirnya mendapatkan penghargaan dari XL. Saya pun tidak mengusulkan, tapi dinilai oleh Bapak Profesor Imam Prasojo. Pada saat itu saya dianggap abnormal karena melakukan obok-obok dengan adat orang lain. Tapi itu berhasil dibuat di dalam aturan adatnya, dilakukan revitalisasi. Bahwa rujukannya apa? Rujukannya Konvensi CEDAW, penghapuskan diskriminasi terhadap perempuan. Perempuan adat memang harus dilakukan perlakuan khusus. Karena kalau kita melakukan pelatihan atau training di kelompok perempuan biasa, mungkin kita undang di pertemuan, mereka hadir. Tapi perempuan adat itu tidak. Kita ikut dia di mana dia bekerja. Kalau dia di kebun, kita bercerita di kebun. Kalau dia di sawah, kita bercerita di sawah. Itulah langkah tahapan yang dilakukan untuk mengurangi perempuan. Yang paling penting, kelembagaan adat itu diintervensi. Intervensinya dibangun kapasitasnya. Dia paham tentang hukum. Karena juga kelembagaan adat itu sekarang sudah banyak yang melibatkan generasi. Bila kita tidak lakukan, maka itulah awal dari kekerasan terus-menerus akan terjadi di situ. Itu yang sudah coba kami lakukan. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak. Cerita dan pengalaman yang sangat menarik sekali ya, sangat menginspirasi. Semoga daerah-daerah di Indonesia yang mungkin masih mengalami diskriminasi terhadap perempuan, hal ini menjadi acuan bagi daerah tersebut. Semoga diskriminasi terhadap perempuan semakin minim dan terhapuskan dari negara kita, negara Indonesia. Nah, saya mau ke